Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan kepada kita semua, kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan ini di mana orang sibuk dengan beberapa kegiatan, kita tetap bagaimana caranya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, kita lihat beberapa hari kemarin sungguh riskan sekali. Kita melihat beberapa kasus seperti kasus asusila yang terjadi antara anak seukuran usia yang masih setingkat SMP, tapi sudah melakukan pembunuhan yang begitu sadisnya. Jadi seakan-akan tidak ada lagi norma, tidak ada lagi hukum yang berlaku di negara ini. Maka hadirin sekalian, dalam kesempatan ini, bagaimana cara solusi yang terbaik, hukum yang terbaik menata semua permasalahan di dunia ini, bukan hanya di Jepang, di Indonesia. Kasus ini adalah kasus yang sudah terjadi berulang-ulang. Maka saya akan membacakan ayat kepada hadirin sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Terkadang banyak sekali kesan-kesan orang-orang di luar Islam itu selalu menjudge bahwa hukum kisos itu adalah hukum yang tidak manusiawi, hukum yang arogan, hukum yang sadis. Tapi justru disinilah letak bagaimana Al-Quran, bagaimana hukum Islam itu menetralisir semua segala kerusakan di atas dunia ini. Hadirin sekalian, satu sisi kisos itu adalah, kalau bahasa kita, bahasa yang sering kita dengar itu adalah wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi kisos itu adalah ketika terjadi pembunuhan. Kita ambil permisalan dengan kasus yang saat sekarang ini terjadi, kasus Eno, katakanlah seperti itu. Di situ dijelaskan bahwa bahwasanya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Satu sisi, ketika orang mau melakukan sesuatu hal, perbuatan yang sungguh keji, perbuatan yang mungkar, orang yang menghilangkan nyawa seseorang, maka dibalas juga dengan nyawa. Ini Islam itu. Oke? Baik. Sekarang, kalau orang-orang Barat mengatakan, kenapa harus dibunuh juga? Kenapa? Karena di dalam HAM, yang bersumber dari negara-negara kafir, negara-negara yang nggak kenal hukum, sumbernya juga dari mereka sendiri yang setiap saat berubah. Tidak, kita lihat saat sekarang ini, di mana letak keindahan kisos. Oke? Orang akan berpikir ulang. Kalau hukum kisos ini berlaku di Indonesia, di negeri tercinta ini, orang akan berpikir ulang ketika melakukan segala sesuatu. Karena orang akan berpikir bahwa ketika dia melukai seseorang, hidungnya harus dibalas dengan hidung, telinganya harus dibalas dengan telinga, bahkan nyawa harus dibalas dengan nyawa. Apa jadinya? Ketika orang itu mau tawuran, ketika orang itu mau membunuh, ketika orang itu membuat zolim, bahwa dia akan berpikir ulang. Jadi di dalam Islam itu tindakan kisos itu bukan semata-mata hanya untuk begitu menunjukkan kesadisan, tidak, tapi menunjukkan supaya orang itu berpikir ulang. Di sini disebut bahwa hukum kisos itu hanya berlaku bagi orang-orang yang cerdas saja, sehingga ketika melakukan segala sesuatu hal yang buruk, orang akan berpikir ulang. Disinilah dia Islam itu, hukum Islam itu mengambil peranan yang luar biasa sekali. Kalau dalam HAM Barat itu disebut bahwa orang yang terbunuh, orang itu lebih peduli kepada bagaimana orang-orang yang membunuh itu diselamatkan. Orang-orang yang justru yang jadi korban itu tidak terpikir. Tapi dalam Islam justru orang-orang yang menjadi korban itulah yang diberikan solusi. Jadi di dalam Islam itu indah sekali hukum Islam itu. Sehingga dalam hukum kisos yang orang mengatakan sadis, tapi justru disitulah letak keindahan. Jadi sehingga walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu di dalam kisos itu ada kehidupan yang paripurna, sempurna sekali, sehingga orang akan berpikir ulang. Jadi kisos ini saat sekarang ini melihat kondisi di Indonesia itu sudah menjadi kebutuhan. Dan kita menjadi kebutuhan saat sekarang ini. Kenapa? Karena kemungkaran, karena kekejian, perbuatan saat sekarang sudah merajalela. Maka di sinilah letak hukum-hukum Islam itu begitu indahnya. Maka hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, Islam itu adalah sebagai solusi.
Islam itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bagaimana kehidupan di atas dunia ini begitu indahnya. Keharmonisasian dalam sebuah kehidupan. Jadi kisos itu bukan sesuatu hal yang sadis, tapi ada hikmahnya. Karena untuk jatuh ke dalam berlakunya kisos itu ada syarat-syarat tertentu. Sehingga kalau satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka kisos itu tidak bisa dipenuhi. Maka untuk syarat-syarat menuju terjadinya kisos itu begitu ketat sekali. Apakah hukum-hukum barat, hukum-hukum negara-negara yang mereka itu sibuk menangani adab, asusila dan sebagainya, ini yang kamu rindukan, ini yang kamu ikuti? Tidak. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum lebih baik lagi selain hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu rindu senang dengan kehidupan mereka? Kehidupan yang selalu disenangi oleh kaula muda? Tidak. Maka saat sekarang ini mereka juga dalam kondisi yang begitu memprihatinkan dengan kehidupan mereka. Maju dari segi teknologi, maju dari segi keilmuan, tapi dari segi peradaban mereka sama seperti hewan, seperti hewan. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum-hukum mereka ini, hukum jahiliyah ini yang kita lebih senangi? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, pemirsa seluruhnya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus mengkaji kehidupan, terutama tentang hukum-hukum Islam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.